Banyak pendek. ayatan lisab Suaranya banyak ini, Bu. Pak Hartono, nuwun sewu, Bapak di silent dulu ya. lisabaim Kalian ini nggak ada apa-apa kok. Buatan, maksudnya di silent dulu yang mic-nya itu, Pak. Suaranya kesininya kurang bagus ke sayanya. Pak Pri juga, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Oke, lanjut. laqad kana lisabaim fil maskanihim Ikhfa di situ, Bu. Janna jannatani jannatani Nanya pendek. Jan, jan, ngayamin jannatani jannatani ayyamin wasimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun Ibu, thayyibatun wa di sini ada rabbun Ibu ghafur pelajaran yang halo Ibu. Ibu itu seperti tadi itu kan ada subhanallah yang baldatung di situ ikhfa. Ibu tadi langsung baldatung. Samarnya iya sudah tapi panjang sampai 3 harokat Bu ya. Terus tu toyibatu itu juga dia idgom ya, idgom biguna. Jadi ibu tiga harokat saja dikasih di situ. Monggo. Baldatun toyibatu wa rabbun ghafur. Monggo. baldatun thayyibatun rabbun ghafur Nah, kalau di bunnya malah fa'aradu izhar Ibu. Warob. fa'arsalna alaihim fa'arazu fa'arsalna alaihim sailal Warobu. arim wa badalnahum wa badalnahum bijannatayhim jannat wa Apri, Ya, sedikit di silent semuanya dulu Pak. semua di silent. Ya. Ya, Ibu Sri diaktifkan dulu ya. Ini suaranya. Monggo Bu Sri diaktifkan lagi. Oh, malah hilang. Hah? Iya, monggo Bu, dilanjut Bu. Jannataini dzawatai ukulin khamtiu wa asliu wa syai. Monggo. Mic-nya belum connect. Ibu sih malah jangan di silent Bu. Tadi udah on kok. Tadi belum connect. Sekarang connect tapi silent. Iya, silent, masih silent. Tadi Nah, Ibu ada di bawah tadi itu. Lanjut. sudah sekarang. Monggo. jannataini zawatai ukulin khamsin wa aslin wa syai'am min sidrin Ulangi qalil lagi.
Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi kufur wa ja'alna bainahum wa bainal barokna yang tohir darna fiha sair siru fi Kok hilang? Hilang. Hilang. Ya udah Hilang. tinggal siru fiha layalin. Siru fiha Nah, layaliya wa ayyaman aminin. Monggo Ibu. Kok masih silent Ibu ya? hilang timbul. Lap-lap ya, hilang timbul. Oke, udah tinggal satu sedikit lagi. Oke, Pak Bagio silakan. Ini Ustadz sudah muncul nih. Ya, sebentar Sat. Pak Bagio mau pergi dulu itu. Masih ada kesempatan 4 menit. Oh, Pak Bagio udah hilang malah. Pak Bagio, silakan. Mau pergi dia. Ayo, monggo silakan. Itu silent Pak Bagio. Masih ada 4 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana libasa'in Li fi Sabah. Siap, Sabah bukan bahasa. Oh Li iya iya iya. Sabahin. A'udzu Udah, billahi istighfar. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'im Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyaminin wa shimal. Pak Bagio, kalau tunnya itu jangan terdengar jelas nunnya, tapi dia kan ikhfa. Ayatun jan Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyaminin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baltatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin khamteu wa athliu wa syai'im min sid'arin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. jangan kol-kolah lamnya ya. Illal kafur, illal Wa hal kafur. nujazi illal kafur. Wa ja'alna bainahum wa bainal qurallati barakna fiha qurran dhahiratan wa qaddarna fiha sayr
siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat, Ustaz. Monggo, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Sampai di sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Pri. Facebook. Ini mana, Pak? Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat. Fi-nya 2. Fi maskanihim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat. Jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Ulangi lagi. Kulu mir rizqi rabbikum. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa aradu wa arsalna alaihim sailal harimi wa baddalnahum. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Sailal harimi wa temponya dipertahankan. Wa baddalnahum ya. Wabad itu tasdid kan. Coba dari fa'al fa'arsalna alaihim sailal harimi wa baddalnahum. Fa'arsalna alaihim sailal harimi wa baddalnahum bi jannatai. Ini panjang. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai
ukulin khamtin wa Ukulin itu izhar itu jelas tuh. Ukulin khamtiu di situ. ukulin khamtin wa aslin wa say'im min sitrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa nujazi Halnya kurang jelas. Wahal nujazi. Illal kafur wa ja'alna bainahum wa bainal qurallati barakna fiha qurang dhahir. Ini Papri, ini yang wabainal kurolati. Kalau mau nyambung jangan dari kurolati itu. Dia harus dari wabain aja. Wabainal itu baina kurol. Wa bainal qurallati barakna fiha qurang dhahiratan wa qaddarna fiha sayir siru fiha layaliya wa ayyaman amini. Alhamdulillah. Oke. Pak Hartono, monggo Bapak. Masih silent, Pak. Silent. Pak Hartono hilang. Berdoa tapi mood. Pak Broto, monggo Bapak. Masih silent, masih mute. Enggak terdengar, nyaris. Karena suaranya enggak ada, Bapak. Pak Broto. Lucunya enggak ada Mbak? soalnya. Lucunya ikut Apa? ibunya. Apa ini? Karena ini juga videonya nggak nampak. Videonya nggak nampak, jadi kita nggak paham Pak ini di mana posisinya. Oke? Subhanallah. Pak Widodo aja. Pak Widodo monggo Bapak. Jadi duluan Bapak nih. Jadi terakhir ya harusnya Pak Widodo nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani Nanya ayyamin. pendek. Nanya pendek. Jannata. Jannatani ayyamin. Ainya panjang. Ai. Jannatani ai sama Jannatani ayyamin wa shimal. niu di situ juga idgham gunah tuh. Idghamnya gunah tuh. Jannatani ayyamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum waskuru lah. Baldatun thayyib. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataini
jannataini dawatai ukulin jannataini dawatai ukulin khamti wa asli wa sai'im min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fi as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Sadaqallahul adzim. Monggo Pak Broto. Bisa masuk Pak soalnya? Sudah, suaranya bagus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim, tasdid Bapak. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Wa a'raddu wa arsalna alaihim sayla alimi wa baddalna bi jannataini jabarai ukulin kami tiu wa asliu wa sayim wa jawatai ukulin kami tiu wa asliu wa sayim min fitrin qalil yalika jazainahum bima kafaru wa nujazi ilal kafur kafur waja'alna bainahum wa baina qurrati barokna fiha quran yahiratau wa qaddarna fiha sayr siru fiha halo liya wa Bapak wa aman aminin. Sadaqallahul adzim. Bisa diulangi Pak dari siru fiha. Monggo. Bentar. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Sri, nuwun sewu sebelum kita ini. Hari ini memang ayat ini banyak huruf-huruf yang kemudian juga banyak aturan-aturan yang perlu diinikan seperti idgham, biguna, ikhfa belum
ini bagus, terlupakan kelihatannya oleh Ibu Sri tadi ini. Agak, dan kata-katanya memang agak sedikit kesulitan, nggak terbiasa gitu ya. Seperti itu. Sementara alhamdulillah. Kemudian dan ini dilanjut saja, saya serahkan kepada Pak Ustadz. Monggo Bapak belum dibaca ini ya? Terjemahannya nih. Terjemahannya Pak Widodo, monggo Bapak tolong Pak. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon as, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan di antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi Sam, beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu dengan pada malam dan siang hari dengan aman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Widodo. Dilanjutkan Pak. Monggo Bapak untuk disarahkan. Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحبة, para bapak dan para ibu, para saudara sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi kita dan aktivitas kita, dan yang di antara kita Allah berikan kesembuhan, dan terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita diberi taufik oleh Allah. Amin amin. Memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah musim kebaikan. Amal-amal yang kita lakukan di hari-hari yang mulia ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amal-amal yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil, memperbanyak tasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal saleh lainnya. Pada pagi ini kita akan baca dari surat Sabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Laqad kana, sungguh ada. Ini ada takkid. Pertama, la, sungguh. Qad juga menunjukkan sungguh ini penegasan. Dan secara implisit ini mengandung sumpah. Berarti ini ditegaskan oleh Allah, dikuatkan dengan 3 penguat. Pertama lam litakid, kedua qad juga litakid, dan ini mengandung sumpah. Maaf ini tak mute dulu ya suaranya gemerisik. Monggo Pak Ustadz. Laqad kana li saba'in, telah ada pada atau untuk negeri Sabah, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka, ada apa? Ayatun, tanda. Tanda, ayat itu ay alamah. Alamatun dalatun ala qudratillah. Tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan di negeri Sabah itu? Nanti dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Tentang negeri Sabah ini, Sabah adanya di Yaman. Ya, adanya di Yaman. Dan nama itu masih tetap tercatat sampai sekarang. Ya, Sabah. Di negeri Yaman itu. Kemudian Sabah itu asalnya adalah nama seseorang yang memiliki keturunan, ada 10 keturunan. Ya, 6 diantaranya tinggal di Yaman. Dan 4 lainnya tinggal di negeri Syam. Tinggal di negeri Syam. Jadi kita 6 dari mereka, Tayamanu, mereka tinggal di Yaman, dan Arba'ah, 4 dari mereka, Tasya'am, tinggal di Syam. Sungguh telah ada untuk negeri Sabah itu, yaitu di tempat tinggal mereka, ayatun, tanda kekuasaan. Diterangkan, jannatani, 2 kebun. An yaminin, dari sebelah kanan, wa shimalin, sebelah kiri. 2 kebun dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya bahwa mereka itu tinggal di wilayah lembah. Di wilayah lembah. Dan di kanan kiri lembah itu ada kebun. Kebunnya tidak 1, tidak 2, banyak. Jadi kebun antara satu dengan yang lain bersambung-sambung, itu banyak dan panjang, ada di sebelah kiri lembah. Dan kebun yang juga bersambung antara satu dan yang lain sepanjang lembah itu, maka disebut jannatan, 2 kebun. Jadi bukan hanya 2 bidang kebun yang kecil, bukan. Tapi ini kebun yang sangat panjang, sangat luas, yang ada di kanan kiri dari lembah tersebut. Kalau kita visualisasikan lembah
kanan kirinya kebun, ya, punya lembah bagus, panjang lembah itu kanan kirinya kebun semuanya. Ini satu pemandangan yang sangat indah. Ya, tanahnya subur. Ini nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah yang memberi nikmat kepada hamba-hamba berupa kebun-kebun di tempat tinggal mereka. Ya. Nah, karena daerah lembah, maka mereka membuat bendungan untuk menahan air dalam rangka untuk bisa mengairi sebelah kanan kirinya dan kiri dari lembah atau di seputar lembah. Bendungan itu disebut dengan Sad Ma'rib. Ya, Saddu Ma'rib. Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib. Bendungan ini bisa menampung air yang banyak, yang dari air itu kemudian dialirkan ke kebun-kebun yang ada, tanah-tanah yang ada di sekitar. Jannatani an yamini wa shimal. Dua kebun, sebelah kanan, sebelah kiri. Kebun itu memanjang. Ya. Maka karena memanjang, walaupun banyak kebun, disebutnya dua. Karena satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Walaupun sebenarnya bukan dua bidang. Kebun yang sangat ya, sambung bersambung. Ya. Demikian rupa panjang. Sebelah kanan dan kiri. Atas nikmat ini, kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah kalian dari rizki Tuhan. Rizki pemberian dari Tuhan. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian. Jadi ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka rizki yang tidak kurang-kurang, yang cukup. Maka pantasnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru, syukur. Jadi mensikapi nikmat adalah dengan, karena syukur itu akan menjaga nikmat, nikmat, dan sikap syukur yang akan menambah dan lawan dari syatun thayyibatun. Thayyibatun, negeri yang thayyibah. Baca dari tafsir As-Saghir, karimatut turbah, hasanatul hawa, karimatun minal hawa. Di tanahnya, udaranya mulia, sedang. Ya, tidak terlampau panas, tidak pula terlampau dingin. Kemudian salimatun minal hawa, jadi selamat dari binatang-binatang yang membahayakan. Binatang-binatang yang membahayakan. Ini baldatun thayyib. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Dengan baldatun thayyibatun, negeri yang baik tadi, dari kesuburannya, dan dari darahnya, dari situasinya, ya. Ini membuat seseorang selamat dari berbagai macam bencana. Dari berbagai macam yang membahayakan. Maka disebut baldatun thayyibat. Selamat
dari berbagai macam yang membahayakan mereka. Wa Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan, mereka mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah ampun. Dengan pengampunan dari Allah, maka mereka juga selamat dari siksa. Di dunia selamat minal afat, di akhirat salamatun minal adab. Di dunia selamat dari penyakit-penyakit, bencana-bencana itu minal afat, dan di akhirat salamatun minal adab, selamat dari adab, karena dosa-dosa telah diampuni oleh Allah. Maka ini nikmat dunia akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang maha. Kuncinya adalah syukur, ya, menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan penghambaan kepada Allah dan memberi manfaat. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi. Lalu mereka berpaling, fa'aradu, yang seharusnya syukur dan menjaga kesyukuran itu, tapi mereka terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat bukan untuk taat kepada Pak Pri, Allah, tolong di malah silent, Pak. untuk maksiat kepadanya. Menggunakan nikmat bukan untuk melakukan islah, perbaikan, melainkan untuk melakukan ifsad, membuat kerusakan. Oh, Afwan, Sat, suaranya masih apa? Fa'aradu Pak Pri? Pak Pri ngedengar ya? Ya, itu sinyalnya kok kelihatannya, yang lain sudah mute kok. Tapi Pak Pri masih itu belum di mute. Sudah semua mute. Nah, Ustadz ini sinyalnya mungkin kurang bagus itu, jadi suaranya putus-putus. Ini Pak Priyadi malah mute nih. Iya, nggak muncul tanda mic-nya, Pak Pri. Iya. Ini yang lain mute semua kok ini. Ini Ustadz malah keluar. Ustadz, dilanjut lagi, Sat. Afwan, Sat, ada gangguan ini kok ke saya bergelombang suara ininya nggak jelas. Iya, di mana-mana ini sinyalnya nggak bagus. Di tempat saya juga begitu. Oke, alhamdulillah. Monggo Bapak dilanjut. Malah hilang ini, Ustadz. Oh, subhanallah. Amin belum kebagian nih. Ini Ustadz kelihatannya sinyalnya enggak bagus, jadi enggak muncul ini. Iya ya. Oh, ada itu. Nah, mulai muncul. Monggo, Ustadz. Suaranya ini hilang muncul nih. Ininya propagasinya kurang bagus. Iya. Iya. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Mute lagi. Silent Ustadznya. Saya itu air bah ya. Banjir. Al-Arimi yang sangat deras, yang sangat
besar. Ya. Ya. Jadi Allah kirimkan kepada mereka jadi air bah yang sangat besar tersebut. Al-Arimi. Ini Umi, ini tolong teteringnya. Ini keluar masuk. Nah, gitu ya. Dekatkan kemari bisa. Iya. Jadi Allah turunkan hujan yang sangat deras, yang dengan hujan yang sangat deras itu kemudian satu Ma'rib atau bendungan Ma'rib itu tidak sanggup menampung. Bukan hanya tidak sanggup menampung, melainkan bendungan itu kemudian jebol. Dan dengan jebolnya bendungan tersebut, maka menyebabkan kebun semuanya tersapu banjir. Semua ini karena kekufuran mereka. Ini kemudian kita mengambil pelajaran penting bahwa ada hubungan antara peristiwa-peristiwa malapetaka di dunia ini dengan perilaku manusia. Perilaku yang menyimpang, perilaku dosa, ya, maksiat, maka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baddalnahum bijannataihim dua kebun mereka itu kami ganti dengan jannataini, dua kebun yang ada sebelah kanan kiri tadi, dawatai ukulin khamtin, yang memiliki ukulin buah khamtin yang pahit. Jadi bukan kebun yang kemudian menjadi sebab kemakmuran mereka dengan buah-buahannya, bagaimana kebun pohon-pohon yang mereka tanam, melainkan ini berganti dengan tanaman-tanaman liar yang kemudian berubah menjadi kebun luas, akan tetapi buah-buahnya tidak bisa dimanfaatkan. Ya, buah-buahan yang pahit. Wa aslin, dan pohon asal. Ya, pohon asal itu pohon yang tidak berbuah. Macam cemara, tidak berbuah. Walaupun tidak mesti cemara. Jadi pohon-pohon yang tidak memberikan buah. Wa syai'in min sidrin qalil. Jadi, ya. Wa atlin wa syai'in, dan sedikit sesuatu, maksudnya min sidrin, dari pohon sidir, bidara qalilin, yang sedikit. Jadi ada pohon bidara, ya, sedikit, tidak banyak. Dan pohon bidara itu kan tidak banyak juga. Daun-daunnya. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Yang demikian itu kami berikan balasan kepada mereka disebabkan kekafiran mereka. Ini bab sababiyah. Menunjukkan sebab, ya. Sebab kekafiran mereka, maka Allah berikan balasan seperti tadi. Jadi kebunnya hancur, rumah tinggal mereka juga hancur, yang membuat mereka berpencar. Kemudian wahal nujazi illal kafur. Wahal nujazi, dan tidaklah kami membalas illal kafur, kecuali orang yang banyak melakukan kekufuran. Maksudnya kami tidak memberikan balasan seperti itu, ya, azab seperti itu atau bencana seperti itu, melainkan kepada orang-orang yang tidak syukur nikmat
Allah Subhanahu. Kemudian Allah sebutkan berikutnya tentang nikmat, ya, masih bentuk nikmat yang lain. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira. Wa ja'alna, dan kami jadikan bainahum, di antara mereka, ini di antara nikmat Allah juga. Wa bainal qura, dan antara negeri-negeri, allati barakna fiha, yang kami berkahi fiha, di dalamnya. Kami jadikan apa? Quran, kampung-kampung atau negeri-negeri, zahiratan, yang tampak. Karena tampak berarti berdekatan. Ya. Zahiratan, yang berdekatan, sehingga antara satu perkampungan ke perkampungan yang lain bisa terlihat. Wa qaddarna fiha as-sayr, dan kami tetapkan fiha, padanya, pada negeri-negeri yang tampak dan berdekatan tadi, as-sayra, perjalanan. Ya, perjalanan. Jadi maksudnya begini. Antara negeri tempat mereka tinggal, yaitu di Sabah, dan negeri-negeri yang kami berkahi, yaitu negeri Syam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya, Masjidil Aqsa yang kami berkahi seputarnya. Seputarnya yaitu wilayah Syam, diberkahi oleh Allah Subhanahu. Jadi kami jadikan antara mereka, yaitu orang-orang yang di negeri Sabah, dan negeri-negeri yang kami berkahi, berarti di sini dari Yaman ke wilayah Syam. Kami jadikan antara negeri Sabah di Yaman dengan negeri-negeri yang ada di Syam, kami jadikan apa? Kami jadikan quran zahiratan. Perkampungan-perkampungan yang bisa dilihat. Maksudnya berdekatan satu sama lain. Maksudnya apa? Ini nanti kaitannya dengan perjalanan musafir. Ini kaitannya nanti dengan lawatan perdagangan. Ya. Ketika orang menempuh perjalanan jauh, apalagi di sini dari Sabah, wilayah Yaman, sampai ke negeri Syam, negeri Syam. Ini perjalanan jauh. Kalau dalam perjalanan jauh itu, yang mereka lalui, yang mereka lewati dalam perjalanan itu, ada kampung, berhenti satu kampung, tak lama lagi masuk kampung lagi. Keluar kampung yang kedua, tak lama lagi kelihatan kampung yang ketiga. Keluar dari kampung yang ketiga, tampak sudah di depannya lagi ada kampung yang keempat. Begitulah. Jadi dalam perjalanan mereka itu, di antara negeri Sabah dengan negeri Syam itu ada perkampungan-perkampungan yang saling berdekatan, yang tampak dilihat. Wa qaddarna fiha as-sayr. Ya, kami tetapkan padanya as-sayr, perjalanan, dari waktu-waktu perjalanan. Sehingga mereka tidak kesulitan. Mereka bisa bermalam di satu kampung, kemudian menempuh perjalanan lagi, ketika mau istirahat, nanti di kampung berikutnya yang lain. Entah kampung kedua, ketiga, atau yang keberapanya. Nanti istirahat siang. Nanti istirahat malamnya di kampung berikutnya lagi, istirahat siangnya, seterusnya. Sehingga mereka bisa menetapkan batasan-batasan perjalanan itu. Jadi kita menempuh perjalanan sampai kampung A, istirahat malam. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi pagi sampai kampung B, istirahat siang. Meneruskan perjalanan lagi sampai kampung C, istirahat malam. Dan begitulah seterusnya sampai ke wilayah Syam.
Sehingga mereka tidak kesulitan dalam bekal. Tidak harus membawa air banyak. Karena apa? Karena di perjalanan di perkampungan-perkampungan mereka dapatkan air. Mereka tidak harus membawa makanan banyak. Karena di perkampungan-perkampungan itu mereka bisa jumpai makanan. Berbeda dengan yang mereka, kalau sekiranya antara negeri Sabah yaitu Yaman dengan wilayah Syam, sama sekali gurun Sahara dan tidak ada orang yang tinggal di sepanjang perjalanan itu. Tentunya ini memerlukan bekal yang tidak sedikit. Bukan hanya itu, secara keamanan juga mengkhawatirkan. Kayaknya kita rasakan kan kalau perjalanan itu di kanan kirinya ada kampung, gitu ya, kampung itu merasa lebih aman, lebih aman. Berbeda dengan sekian ratus kilo tidak ada perkampungan sama sekali. Ya, nah ini dari segi keamanan, dari segi kekhawatiran, orang akan berbeda dengan ketika yang dilalui itu adalah ada orang-orang yang tinggal. Jadi kami jadikan di antara mereka dan antara, yaitu di negeri Sabah, dan antara wabainal qura allati barakna fiha, yaitu negeri Syam, quran zahirah, ada perkampungan yang saling berdekatan tadi yang tampak dilihat. Wa qaddarna fiha sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Allah. Siru, jalanlah kalian fiha, padanya, ya, melalui perkampungan itu juga Syam, layaliya, beberapa malam, wa ayyaman, beberapa hari, aminina, dalam keadaan aman. Karena di situ siang dan malam, ya, atau malam dan siang. Ini bukan hanya satu malam, bukan hanya satu siang, ya, tapi bisa beberapa malam, beberapa siang, dalam keadaan aman dan itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu. Tapi apakah mereka senang dengan nikmat itu? Ya, mereka senang. Akan tetapi boleh jadi orang itu bosan dengan nikmat. Bosan dengan nikmat. Dan mereka ini, walaupun konteksnya bukan bosan ya, tapi konteksnya adalah mereka menginginkan nikmat yang lain. Ya. Karena perjalanan begitu mudah, tidak perlu bekal banyak, ya, karena selalu melewati kampung demi kampung. Yang demikian itu membuat mereka ingin menunjukkan diri. Ingin menunjukkan diri. Menunjukkan diri macam apa? Inginnya itu gak ada kampung-kampung yang saling berdekatan itu. Ya. Biar tempat yang jauh gitu dari perkampungan. Supaya apa? Supaya kelihatan kalau ini orang-orang yang mampu. Dengan kondisi yang ada, orang yang kaya maupun orang yang miskin, ya, orang yang berpunya dengan orang yang tidak punya, itu semuanya bisa menempuh perjalanan karena kemudahannya melewati kampung ke kampung. Tapi kalau antara satu kampung dengan kampung berikutnya jaraknya jauh sekali, maka yang demikian ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang. Orang yang bisa menempuh ini orang-orang tertentu yang memiliki kekayaan, memiliki kemampuan. Mereka ingin menunjukkan kemampuan dan kekayaannya itu, sombong terhadap orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Supaya ada bedanya. Ini satu sisi. Sisi yang lain, supaya nanti mereka bisa monopoli. Bisa monopoli. Ini kalau orang-orang ini bisa, baik yang bekalnya sedikit, yang bekalnya banyak, yang modalnya sedikit maupun yang modalnya besar, sama-sama bisa menuju ke wilayah yang diberkahi, yaitu negeri Syam dengan mudah, kan? Nah, ini nggak bisa mereka monopoli. Maka inginnya mereka supaya jaraknya ini jauh ini antara kampung satu ke kampung yang lain. Jadi diberi kemudahan, ingin yang susah. Supaya orang-orang tidak bisa menempuhnya dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menempuhnya sehingga bisa memonopoli.
Itulah yang disebut pada ayat berikutnya. Insya Allah kita bahas pada waktu perkalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jazak. Pak Amin, monggo Pak Amin yang belum 15 sampai 18, Pak. Masih silent, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين Gunanya, Pak. جنتان عن يمين وشمال Kulu mir rizki rabbikum washkur. Amin. Zainya jangan dikol-kolakan. Mir rizki rabbikum. Kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Idgham bigunahnya. Baldatun tayyibatun wa rabbun. Yang pertama Pak. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini zawata ukulin khamsin. Ulangi Pak. Zawata ukulin khamsin. Dawatai. Ya. Dawatai ukulin khamsin wa aslin wa syai'in. Ingat idgham bigunah di situ. Dawatai ukulin khamsin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Waj'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita udah baca 15 semuanya sudah sampai 18 dan juga dibahas tadi. Kini giliran tanya jawab. Monggo dipersilakan Pak Pri duluan. Saya hanya keheranan ya. Jadi Sabah itu zaman selatan, Sam itu dekat Palestina. Itu jaraknya aja kalau garis lurus dengan pesawat itu sudah 2.340-an kilometer. Jadi kalau lewat darat mungkin bisa sampai 3.000 kilometer. Nah, terus 1.000 itu kira-kira dari Banten ke Banyuwangi. Jadi ini kalau orang berdagang perjalanan mau berapa bulan apa enggak habis umurnya untuk itu ya. Yang kedua, ini saya baca Google kok agak aneh ini. Jadi menurut Profesor Fahmi Basa, itu peninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Saba itu Borobudur itu katanya. Menurut penelitian ilmiah katanya begitu. Wah, ini lebih mengherankan lagi. Masa Nabi Sulaiman meninggalkan patung-patung itu kan enggak mungkin. Apalagi kalau perjalanan Ratu Bilqis ke Nabi Sulaiman itu yang katanya istananya sekitar Masjidil Aqsa ya. Itu lebih tidak mungkin lagi itu.
menurut saya ya. Jadi begitu hebatnya orang-orang dahulu itu yang perjalanan sampai ribuan kilometer hanya untuk berdagang, itu untungnya berapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Pri. Pak Ustadz monggo Ustadz. Iya. Ya, termasuk dari Mekah itu juga apa namanya jauh juga ya, walaupun tentunya dari Yaman ke negeri Syam itu lebih jauh ya. Dan tampaknya lebih dari itu Pak Pri, lebih dari itu. Bahkan mereka berdagang sampai ke wilayah India, sampai wilayah Cina, bahkan sampai wilayah Nusantara, wilayah Nusantara perdagangan. Ini dari generasi berikutnya ya, generasi berikut. Dan masuknya Islam ke berbagai wilayah di bagian timur ini kan juga tak lepas dari peran para pedagang. Adapun gimana keuntungannya dalam perjalanan yang begitu jauh, ini saya tidak mengilmui itu tentang ilmu dagangnya. Ilmu dagangnya. Tapi yang jelas bahwa antara Makkah sampai itu terutama orang-orang Quraisy ya, sampai di wilayah Syam, itu kan diabadikan dalam surat Quraisy ya. Di ila fi Quraisy, ini termasuk kenikmatan. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu ila fihim, kebiasaan mereka ihrat syita'i, lawatan di musim dingin, wasaif, dan lawatan di musim panas. Hanya kalau orang-orang Quraisy Mekah ini ada lawatan ke wilayah Yaman ke selatan, lawatan dagang, ada lawatan dagang ke wilayah utara, yaitu ke negeri Syam. Dan ini menjadi sebab rezeki yang mereka dapatkan. Jadi orang-orang Makkah itu para pedagang, bukan para pengrajin, sehingga mereka mengambil barang-barang yang ada. Kalau barang-barang yang dibawa dari Mekah kan hal-hal yang simple ya, simple, kulit gitu kan, kulit, karena memang mereka ya motong kambing, motong onta, motong sapi, kulit banyak gitu kan. Nah, sehingga itu yang mereka sebagai pedagang. Kemudian kalau dari segi bahan makanan ya pokok mereka ya ada kurma. Jadi mereka biasa dengan perdagangan jarak jauh. Bahkan juga kalau di kita kan kecil ke luar negeri itu kan juga jarang. Kecuali orang-orang tuanya yang membutuhkan perhatian khusus dan memiliki kesanggupan. Nah, cara seperti Nabi Muhammad di masa kecilnya umur 12 tahun sudah diajak tuh ke wilayah Syam oleh pamannya Abu Thalib. Artinya udah keluar negeri itu. Sudah ke wilayah Syam. Nah ini kalau kemudian kita baca tentang risalah Islam ini yang diperuntukkan lil alamin, maka ini akan semakin menguatkan tekad orang-orang yang beriman untuk siru berjalan di muka bumi ini, tidak hanya berada di sekup yang kecil saja. Barakallah. Soal urusan dagangnya mungkin nanti kelihatannya Pak Amin itu bisa jawab. Kalau yang Prof Fahmi bahasa itu gimana itu? Yang jawaban profesor aneh-aneh ya, bukan hanya itu, ada yang lebih aneh lagi nanti yang lain.
Nanti Sulaiman itu karena Nabi Sulaiman itu ya. Sebut Sulaiman ya. Sulaiman. Iya, gara-gara ada desa Sleman, pikir-pikir Nabi Sleman. Tapi seperti tadi Pak Pri, Kalau Yesus itu orang Kudus katanya. Pak Pri, udahlah. Yang seperti itu yang aneh-anehi kan kita sendiri secara ini nggak mungkin Pak Pri ya. Ada patung-patung yang Pak Pri bilang itu udah terjawab sendiri. Jadi nggak usah diinikan kembali. Dari kita udah bisa mencerna seperti itu insya Allah. Sedangkan bangunan kemudian piring yang besar-besar itu bukan patung. Tetapi memang mereka membuat itu kan untuk kolam mandi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Pak Pri temikarnya. Jadi itu. Alhamdulillah Ustadz. Itu antara kerajaan Nabi Sulaiman dengan Sabak, kan nanti ada Ratu Sabak ya yang disebut Bilqis. Jaraknya kan berapa ribu kilometer tadi? Nah, 2.300. ada burung kecil namanya hudhud. Burung kecil hudhud ya. Berarti ini perjalanan dari wilayah Syam sampai ke wilayah Yaman. Ini menembus udara segala macam. Ya, kecil. Ya. Pertama dia ke sana, melihat ada kerajaan nih. Kemudian dia laporan kepada Nabi Sulaiman. Sudah 2 kali kan itu. Nanti sama Nabi Sulaiman disuruh ngirim surat, berangkat lagi ke sana, balik lagi. Ini luar biasa ini di dalam membawa surat itu tadi ya. Jalan burung kecil itu. Jadi kalau Nabi Sulaiman kan punya permadani yang bisa 1 bulan perjalanan, dia cukup pagi aja katanya gitu. Pagi atau petang itu sudah sama dengan sebulan perjalanan. Betul itu ya? Sehari sama dengan 2 bulan. Sehari sama dengan sebulan katanya. Bukan sehari, perjalanan sebulan itu dengan permadani Nabi Sulaiman cuma pagi hari sudah sampai. Saya pernah baca gitu. Pak Suryono, maaf Pak Suryono itu sudah dijelaskan minggu lalu itu siapa Ustadz? Jenengan nggak Mas? Mana belum udah dijelaskan minggu lalu sama Pak Ustadz kemarin. Oh gitu ya. Iya. Saya nggak ikut ke minggu kemarin. Iya betul. Jadi ya. Yeah. Ya monggo. Alhamdulillah Ustaz. Kita coba sekarang Ibu dulu nih. Berikan kesempatan ke Ibu, monggo. Saya masih belum ngerti ya. Sekarang itu negeri Sabak itu masih dalam keadaan kafir, apa sudah Muslim atau mungkin bagaimana itu negerinya sana itu? Apa sudah Islam, sudah Muslim? Ya. Hanya itu saja. Negeri Sabah itu di Yaman, Bu Aja. Yaman Selatan. Negeri Yaman, negeri berpenduduk Muslim semuanya. Ya, mereka Muslim. Ya, sekarang ada Yaman Utara. Dulu kan ada Yaman Utara juga, Yaman Selatan. Dan kondisi pertama ini negeri Muslim. Dan banyak di antara mahasiswa kita juga yang belajar ke Yaman. Yang belajar ke Yaman. Ya. Dan Yaman itu termasuk bahasanya juga fasih, ya. Bahasa Arabnya fasih. Yang pertama. Kemudian kondisi politik sekarang di Yaman itu Iran masuk ke sana melalui orang-orang Syiah Houthi, ya, dan menguasai sebagian dari kota-kota yang ada di sana. Ini kondisi Yaman yang ada sekarang. Ya. Sekarang yang serang itu Sabak itu jadi jadi negeri subur apa negeri tetap tandus? Kalau sekarang subur, Bu.
Ya, Oh, masih subur. subur ya. Iya, iya. Jadi mereka berpencar-pencar pada waktu itu. Sekarang orang-orang Arab di Yaman ya, dari keturunan Sabah itu mereka berpencar. Berpencar ada yang sampai ke wilayah Syam. 4 di antara anak-anaknya Sabah, anak keturunannya wilayah Syam. Antara lain nanti ada kabilah Ghassan, ya Al-Ghassan. Nah, itu nanti makanya tidak heran kalau di wilayah Syam itu kita jumpai orang-orang Arab karena memang keturunan dari mana? Dari Yaman itu tadi, dari Bani Qahtan. Ya. Kemudian ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud negeri-negeri yang diberkahi dalam ayat yang kita baca tadi bukan negeri Syam tapi negeri kota Son'a. Son'a. Ya, ada di antara pendapat. Karena Rasul juga pernah mendoakan Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkailah untuk kami negeri Syam kami dan di Yaman kami. Ini termasuk negeri yang pernah didoakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keturunan mereka, kemudian ada juga yang di Madinah. Dari 10 orang tadi, kemudian ada keturunannya lagi, ada yang tinggal di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ada lomba, waktu itu lomba memanah antara Aus dan Khazraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanahlah kalian, fa inna abakum, karena sesungguhnya bapak kalian yaitu Ismail kana ramiyan, dia juga seorang panah. Berarti ini dari keturunan Ismail. Ismail kan keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail kemudian kan menikah dengan orang-orang Arab, ya orang-orang Arab. Nah, itu keturunannya diantaranya sampai di Madinah pula, yang di Mekah juga. Wallahu a'lam. Atur nuwun. Barakallah. Kalau bendungan itu kok katanya yang menjebol tikus, itu benar itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pernah saya baca tikus bikin lubang, makin lama makin besar terus jebol bendungan. Ya. Jadi yang biasa di sana tuh tikus, kepiting. Kalau di tempat air tuh banyak. Baik, kalau gitu Pak Widodo, monggo Bapak. Ini Pak, sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Itu pohon sidar itu pohon bidara Pak ya? Iya. Itu kok memang ditumbuhkan sedikit, itu maksudnya mungkin sebagai penyeimbang kali ya. Karena buahnya itu kan sebetulnya bisa dimakan juga. Pemahaman saya seperti itu. Ya. Jadi mohon apa? Ditambahin Pak. Gini. Artinya mereka yang tadinya pohon-pohonnya itu sedemikian rupa bermanfaat bagi kehidupan mereka, ya dari pohonnya, dan dari buah-buahannya, kemudian diganti dengan pohon-pohon yang tadi kan, yang buahnya pahit. Ada juga, tapi tidak banyak. Nah, ini tetap Allah beri nikmat, tapi tak banyak, yaitu sidrin masyai'in min sidrin qalil. Jadi pohon bidara yang sedikit, tidak banyak, sehingga tak seberapa nikmat yang mereka dapatkan dibanding yang sebelumnya. Ada pohon bidara, buahnya gimana itu Pak? Bisa dimakan, yang banyak durinya itu. Tapi bisa dimakan itu Pak, saya pernah makan loh. Oh ya. Masya Allah. Ya. Itu Ya, katanya alhamdulillah.
katanya jin pergi kalau ada pohon bidara karena banyak durinya kan. Ya, bukan banyak begini Pak. Bukan pergi itunya Pak, karena begini, termasuk orang yang kesetanan juga untuk mengambil buahnya malas. Kan gitu. Jadi kan berupa jin dan manusia. Itu seperti itu. Jadi Pak kalau Widodo bisa jadi nanam pohon bidara itu bisa mengusir jin katanya gitu. jadi sebetulnya yang dibilang Pak ini kenapa ditanami pohon itu ya? Saya mencoba menzone ya, bahwa sebetulnya semua pohon kan tidak ada yang tidak bermanfaat yang Allah ciptakan. Tetapi untuk populasi yang terbatas seperti mereka di sana itu, begitu dikasih jadi ganti pohon itu kan seolah-olah satu apa ya, dan manusia baru tahunya kan akhir-akhir ke sini saja semua pohon itu bermanfaat, yang pahit untuk menyeimbangkan kondisi darah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, pada saat dulu kalau itu sesuatu yang pahit itu biasanya ditinggal seperti itu kan gitu. Tidak, kalau kita udah di kita nenek moyang kita sih alhamdulillah yang pahit-pahit kita udah diperkenalkan kan. Oh, yang pahit kita minum kan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi zaman kesininya kelihatannya, kalau zaman dulu biasanya kurma, dibandingkannya dengan kurma, delima, kurma kan gitu, anggur. Nah, itu kan pohon-pohon yang manis gitu Pak Widodo. Jadi nampaknya sesuatu apa ya, kesedihan lah, jadi merana mereka yang nggak bisa menemui pohon-pohon itu lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya ini nih Pak Broto, Mbah. Ada pertanyaan? Oh iya ya. Kalau atau Pak Amin dulu, Pak Amin. Jadi, ini kalau kita membaca surat Isra yang pertama itu ya, subhanalladzi asra itu kan tadi yang diberkahi itu maksudnya apa dulu tok apa sampai sekarang juga masih diberkahi ya, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu loh. Sekarang kelihatannya malah nggak karu-karuan ya anunya situasi politik dan keadaannya itu antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu banyak pendoliman dari Israel. Itu kelihatannya malah nggak karu-karuan, apa sampai sekarang masih diberkahi apa enggak itu Pak Ustadz? Ayat itu untuk apa, untuk dulu aja itu. Kalau ayatnya kan Masjid Aqsa dan yang kami haram. berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya ya. Yang kami berkahi sekelilingnya. Yeah. Di sini ada sebagian yang kemudian menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pembelaan kepada Al-Aqsa, siapa saja yang ada hubungan dengan Al-Aqsa dalam bentuk pembelaannya, memuliakannya, dan seterusnya, Allah akan berikan keberkahan. Dan seputarnya ini sampai meluas. Sampai kita, kalau kita juga mau berputar, orbit Al-Aqsa itu kita berada dalam pusaran orbit itu, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di situ pusat pergolakan antara hak dan batil itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang lepas hubungan dengan pusaran ini, maka dia terdepak dari keberkahan. Maka siapa yang ingin berkah, maka kontribusi kepada Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa ini kalau nanti sekiranya la qadarallah, semoga Allah tidak mentakdirkannya, sepenuhnya ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka ini berikutnya adalah Masjidil Haram, berikan Masjidil Haram. Orang melalaikan terhadap Al-Masjidil Aqsa, ini nanti akan melalaikan pula terhadap yang ada di Masjidil Haram. Makanya allati barakna haulahu, di samping para nabi dan para rasul banyak diutus dari kalangan Bani Yakub ya, Bani Israel, itu juga bentuk keberkahan ya, keberkahan
Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berkahi sekelilingnya. Maka setiap yang bersentuhan dengan Al-Aqsa dalam bentuk pembelaan, dalam bentuk doa, dalam bentuk apa saja, dalam bentuk membantu orang-orang yang bertahan di sana. Sebab kalau orang-orang Palestina sekitar Masjidil Aqsa tidak bertahan di sana, maka sudah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Iya. Kalau sebagian dari orang yang kurang memahami petanya kan sudah hijrah aja semuanya. Karena jiwa itu lebih mahal daripada tempat. Nabi dulu juga meninggalkan Mekah kok. Mekah walaupun lebih mulia ditinggalin. Nah, tinggalin aja semuanya. Nah, ini tidak memahami tentang peta. Kalau ditinggalkan semuanya itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan oleh itu malah akan semakin sempurna perasaan mereka. Ini kabar terbaru ada sekitar di 25 tempat akan dibuat beberapa wilayah itu akan jadikan pemukiman Yahudi baru, akan dibangun sekitar 5.000 unit rumah, dan itu yang ditentang. Turki secara khusus menentang tentang hal ini, dan itu akan merusak hubungan yang maka ini dikecam. Nah, yang seperti itu kan hanya negeri-negeri tertentu yang memberikan perhatian, ya, perhatian terhadap dunia Islam. Ya, saya belum dengar ini kecaman dari yang lain-lain, termasuk dari Indonesia. Wallahu a'lam. Iya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah, mohon maaf ini kelihatannya terbatasnya waktu juga ya Pak Amin. Jadi kita akhiri dengan Kifaratul Masjid. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz dan kepada partisipan yang lainnya yang telah bergabung meramaikan kita punya hari Jum ini. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan perlindungan agar kita senantiasa diberikan keselamatan, baik iman Islam kita, kemudian untuk keselamatan diri, keluarga, dan kita doakan pula Pak Bambang yang masih sakit agar segera Allah angkat penyakitnya. Posisi di mana? Sekarang. Dan yang lainnya juga termasuk Pak Broto bisa lebih bisa langsung Allah sembuhkan ya. Kita dengan doa kita bersama-sama. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan sekali lagi Pak Pri juga fasilitator ini. Terima kasih. Untuk itu kita akhiri dengan Kifaratul Majlis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Sri matur nuwun. Pak Broto semuanya. Berarti jagain